Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu lagi di channel saya, Ira Gloria Sakti. Kiranya channel ini boleh selalu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kemuliaan Allah. Dan kiranya melalui channel ini banyak orang-orang yang diberkati dan semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang terkasih, hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang menarik bagi kita semuanya. Nah, seringkali banyak orang Kristen menggunakan gambar Tuhan Yesus di dalam rumahnya atau menggunakan salib di dalam rumahnya. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah, bolehkah kita berdoa kepada gambar Tuhan Yesus atau bolehkah kita berdoa kepada salib Tuhan Yesus? Nah, saudara yang terkasih, dalam channel ini saya akan membahas tentang pertanyaan ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Selamat mendengarkan. Ini adalah gambar yang sering kali digunakan sebagai objek di mana orang Kristen untuk berdoa dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Ini adalah gambar yang digunakan untuk menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Lalu simbol salib juga sering digunakan untuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu kita berdoa menghadap salib atau kita berdoa menghadap gambar ini, berdoa kepada Tuhan. Nah, ya, saudara yang terkasih, ini adalah gambar Dewa Asklepios dengan tongkat yang dililiti seekor ular. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara singkat tentang dewa ini. Nah, dewa ini memiliki simbol keilahian. Oleh karena dianggap dewa ini memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati. Nah, kemudian di sebelah ini adalah patung wajah dewa Serapis yang memiliki sifat-sifat gabungan dewa-dewa Mesir dan dewa-dewa Yunani. Konon, sejak Kaisar Konstantin berkuasa di abad keempat Masehi, wajah Serapis diambil alih menjadi wajah Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ternyata kalau kita melihat sejarah kekristenan, gambar Tuhan Yesus yang sering kali digunakan oleh orang-orang Kristen itu tidaklah berasal dari wajah Tuhan Yesus yang sebenarnya. Di zaman Tuhan Yesus di awal Masehi, tidak pernah ada yang merekam gambar Tuhan Yesus. Tidak pernah ada yang mengambil gambar Tuhan Yesus. Kemudian, pada abad yang keempat, ketika Kaisar Konstantin berkuasa, dan Kaisar tersebut yang membawa negara Roma untuk menyembah kepada Tuhan Yesus, mengambil patung wajah Dewa Serapis ini. Sesungguhnya ini adalah Dewa Serapis yang kemudian diadopsi, yang kemudian digunakan menjadi patung Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melihat, ternyata wajah-wajah Tuhan Yesus yang kita lihat saat ini, yang kita sering temukan saat ini, itu bukanlah wajah asli Tuhan Yesus. Itu adalah justru dewa yang konon disembah oleh dewa-dewa Mesir dan dewa-dewa Yunani. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kita melihat Injil Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara yang terkasih, konteks firman Tuhan ini adalah suatu hari Tuhan Yesus sengaja bertemu dengan perempuan Samaria yang mengambil air siang-siang. Tuhan Yesus sengaja untuk datang siang-siang untuk melayani perempuan ini. Nah, kita melihat di dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan ini, perempuan ini mengatakan dalam Injil Yohanes 4 ayat 19, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, saudara yang terkasih, ada konsep bagi orang Yahudi pada waktu itu bahwa sebuah tempat di mana Allah pernah hadir itu dikuduskan. Bahwa dalam perjanjian lama Musa pernah bertemu dengan Allah secara langsung. Lalu Allah memberikan firman-Nya secara langsung kepada Musa, dan Allah memberikan hukum Taurat secara langsung kepada Musa di Gunung Sinai. Maka Gunung Sinai ini menjadi gunung yang dikuduskan oleh bangsa Israel. Nah, mereka menganggap bahwa menyembah Allah, menyembahlah di gunung itu, karena Tuhan pernah hadir di gunung itu. Saudara terkasih, perhatikan, dalam konteks ini, perempuan ini menganggap bahwa Allah itu ada di gunung itu. Dalam ayat 21, Tuhan Yesus meluruskan pemikiran perempuan ini. Dikatakan,
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan kami datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini adalah konteks di mana Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan ini bahwa sebenarnya Allah itu roh. Bukanlah sebuah tempat dijadikan untuk tempat pemujaan kepada Allah. Bukanlah sebuah barang dijadikan untuk penyembahan kepada Allah. Nah, perhatikan, ini adalah konteks karena Tuhan Yesus kemudian mengatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, haruslah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kemudian perempuan ini menanggapi perkataan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara terkasih, Yesus pernah menyatakan diri kepada perempuan Samaria ini bahwa dialah Mesias, dialah Kristus itu yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya dari cerita ini menyatakan bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Allah, marilah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka kita kembali kepada pertanyaan kita di awal. Kalau begitu, bolehkah kita berdoa kepada gambar Tuhan Yesus atau salib? Nah, jawabannya adalah yang pertama, gambar ini bukanlah gambar Tuhan Yesus. Allah mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, haruslah menyembah Allah dalam roh. Jadi marilah kita menyembah Allah bukan dalam batasan gambar, bukan dalam batasan benda. Karena Allah itu roh. Marilah kita menyembah Allah dengan roh kita. Di dalam roh kita, artinya dengan hati kita, kita menyembah kepada Allah. Dan dalam kebenaran, artinya sesuai dengan firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan, bukan sesuatu yang kita bangun sendiri, bukan sebuah doktrin yang kita ciptakan sendiri, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Kemudian, yang kedua, bolehkah kita berdoa kepada gambar Tuhan Yesus atau salib? Jawabannya adalah tentu tidak boleh. Kenapa? Karena yang kedua, sesungguhnya gambar yang kita sering jadikan sebagai gambar Tuhan Yesus itu bukanlah gambar Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menyembah dan berhadapan dengan gambar itu, kita tidak sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah gambar yang salah. Kemudian, salib adalah simbol kemenangan orang percaya, bukan benda yang kita kultiskan. Tapi salib kita jadikan sebagai simbol. Kita meyakini bahwa kita sudah dimenangkan oleh Allah di dalam salib dan penderitaannya, di dalam kebangkitan dan kematiannya. Kita sudah dimenangkan oleh Allah. Tapi itu bukanlah sarana untuk kita berdoa kepada Allah. Nah, dengan dua alasan itu, saudara yang terkasih, dengan demikian, kembali ke ayat ini, Tuhan adalah roh, Allah adalah roh. Mari kita yang menyembah Allah, haruslah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak menyembah Allah dalam bentuk gambar, tidak menyembah Allah dalam salib, tapi kita menyembah Allah dengan roh kita, dengan hati kita bertemu kepada Allah, karena Allah adalah roh. Ya saudara yang terkasih, mungkin kita berpikir, lah kalau begitu, apakah tidak boleh kita menggunakan gambar Tuhan Yesus di dalam buku-buku kita? Nah, jawabannya adalah boleh. Ketika kita menjadikan gambar-gambar itu sebagai ilustrasi menjelaskan tentang sejarah Tuhan Yesus, silahkan. Maka kita gunakan dengan cara yang tepat. Nah, yang tidak boleh adalah ketika kita menciptakan sebuah gambar, ketika kita membuat sebuah gambar atau benda, lalu kita sujud menyembah berdoa kepadanya. Itu tidak boleh. Lalu yang berikutnya, apakah kita boleh menggunakan salib di rumah ataupun menjadi aksesoris dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah silakan. Karena ketika kita menggunakan itu sebagai alat untuk kita mengingat, sebagai alat untuk kita mengenang akan kasih Tuhan, mengenang akan cinta Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Silahkan. Jadi, kembali kepada pertanyaan di awal, bolehkah kita berdoa kepada gambar Tuhan Yesus atau salib Tuhan Yesus? Maka kita sudah tahu jawabannya. Janganlah kita berdoa kepada Tuhan Yesus dalam bentuk gambar atau salib. Tapi marilah kita menggunakan gambar atau salib dengan tujuan yang benar, sebagai alat kita untuk belajar tentang sejarah Tuhan Yesus, sebagai alat kita untuk mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus bagi kita. Ya, saudara yang terkasih, maju terus dalam Tuhan.
Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang untuk selalu belajar akan kebenaran Alkitab. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.